dan peserta kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan sehat dan sempat sehingga bisa Demokrasi bangsa Indonesia, berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi. Kemudian izinkan saya Adinus Sukamitra untuk memandu acara pada pagi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Nanti Bapak Ibu narasumber bisa menjawab pertanyaan, memberikan masukan, memberikan evaluasi kepada kami. Monggo nanti bisa disimak untuk pertanyaannya, kemudian dijawab sebagai perwakilan dari masyarakat luas di Zawana Depok. Kemudian selanjutnya saya belum kenal dengan Bapak Ibu para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunadi dari warga Wonodirto, kemudian dari masyarakat seperti itu. Kemudian saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Nokumoro. Saya dari perwakilan perangkat desa. Saya di sini sebetulnya Pak Adis ya, yang bagian dari Nanggung, tapi karena ada waktu yang harus ditinggalkan, tapi nanti saya sendiri yang dilanjutkan. Terima kasih untuk perkenalan dari saya. Nama saya Nur Aiki, kami berasal dari unsur kepemudaan. Perkenalkan, nama saya Dini Anggiani. Saya dari Desa Mudi Zawana Depok. Saya dari kaum perempuan. Iya. Kita bisa berpartisipasi kelembagaan ataupun instansi yang terkait melalui kaum perempuan, kebudayaan, masyarakat ataupun ormas nasional. Kami saya tentang perbedaan politik atau banyak sekali artinya kita sebagai masyarakat punya hak pilih masing-masing, artinya punya kebebasan. Bahwasanya dari kata kebebasan tadi itu ketakutannya, akibatnya, hal negatifnya itu adanya diskriminatif dari
ormas tertentu yang bahwasanya biasanya itu fanatik dengan adanya salah satu dari salah satu unsur partai politik itu biasanya itu dari antisipasi unsur kandidasi bahwasanya dengan adanya peraturan itu tadi kami berharap untuk ketegasan atau tindak tegas adanya sifat diskriminasi kepada masyarakat itu sendiri. Maksudnya masyarakat punya kebebasan, punya hak pilih, punya dari nanti mereka memilih untuk pilihannya sementara monggo. Ya, terima kasih untuk pertanyaan tadi tentang bahwa pembentukan dari desa anti-politik uang yang betul adalah satu tujuan dari Bawaslu untuk dari lingkup yang kecil kemudian nanti diharapkan menjadi menyebar meluas kemudian menjadi satu hal yang menjadi kebudayaan yang baik di masyarakat mulai dari desa warga. Saya kan selaku masyarakat saya menyambut sangat baik sekali dia dari Bawaslu akan selalu dengan baik tentunya bahwa nanti dari masyarakat tentunya akan paling tidak ya tahu dulu bahwa secara mendasar apa yang namanya penyimpangan politik atau seperti itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Kemudian juga menjadi menuntut juga nanti dengan adanya seperti itu keberanian dari masyarakat untuk melawan apabila memang itu terjadi nanti yang terjadi masyarakat kan ketika melakukan politik. Kenapa biasa saja karena kalau itu cara dilakukan tapi beberapa hal malah menjadi repot seperti itu. Misalnya waktu ya harus seperti itu malah hari bahasanya lekat di omongan seperti itu. Kemudian juga kemarin ada untuk tidak yang harus untuk karena memang seperti karena bukti dan sebagainya itu terjadi di masyarakat luas seperti itu sehingga kebetulan dia dari Bawaslu untuk membentuk money politik ini tentunya sekali lagi akan menjadi sangat baik kesadaran di masyarakat selain kesadaran untuk tidak berbuat menyimpang dari menyimpang dari aturan bisa memupuk keberanian untuk apabila ada penyimpangan itu berani melawan, berani untuk melaporkan dan lain sebagainya. Ya kan itu sahabat, terima kasih. Artinya adanya undang-undang tentang politik uang, kemudian adanya pembentukan pembinaan desa anti politik uang, diterima sangat baik sangat masyarakat ya, karena dapat menjadi benteng, kemudian perlawanan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk mengembangkan desa anti politik uang? Yang tadinya sudah ada, gimana caranya untuk menjadi lebih baik atau menjadi bisa masyarakat luas mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan desa anti politik uang. Untuk pengembangan kita harus melalui dengan pendekatan secara sistem massal. Contoh misal kita melalui pendekatan dengan pemilih pemula, ormas-ormas yang ada yang terdiri dari unsur masyarakat, salah satunya itu dari kepemudaan, mungkin dari organisasi muslimat yang sifatnya rinci, terus kemudian dari pihak-pihak yang intinya pihak
dari pemilih pemula ini yang lebih diutamakan, karena mungkin dari pihak pemilih pemula itu mungkin belum tahu dengan adanya apa itu dari pemilu yang mungkin ini. Mungkin bisa saya tambahkan. Yang pertama yang harus didekati untuk tidak terjadinya anti politik uang itu kelompok-kelompok dalam masyarakat. Biasanya ada yang menjadikan kesempatan untuk menjadikan semacam bisnis, jadinya yang harus didekati bukan hanya pemilih pemula, bukan hanya kelompok-kelompok lembaga di desa, tapi seluruh masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu yang bisa menjadikan itu kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Terima kasih tadi bahwasanya agar mengembangkan masyarakat untuk mawas diri dengan adanya pengawasan, istilahnya membantu bergerak mengawasi berjalannya pemilu agar nantinya kita semuanya tidak lepas dari sifat anti money politik. Di situ sebenarnya desa bisa membina khususnya dari generasi muda itu melakukan pelatihan atau misalnya pembinaan itu diadakan setiap tahun atau setiap periode itu dengan istilahnya kalau sekarang dengan media-media sosial itu banyak sekali konten-konten, misalnya kita bisa membuat konten kreatif atau mengajak masyarakat dengan membuat konten kreatif tadi dan menyebarkan melewati media sosial dan untuk memperluas adanya pengawasan anti money politik itu sendiri di desa itu seperti apa yang dibicarakan tadi, kita mempunyai kelembagaan, kita mempunyai organisasi yang dinaungi desa dalam menangani masalah anti money politik di desa. Terima kasih dan menambahkan kita mengenai apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan. Yang pertama begini, kalau menurut saya itu ada kita bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah bagaimana ini jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah jangka panjang. Karena Bawaslu adalah sebuah badan bentukan dari pemerintah juga yang nanti akan bergerak, akan terus melakukan kegiatan dari masa-masa seperti itu, sehingga ada jangka panjang itu juga perlu diberikan. Jangka pendek yang pertama adalah tentunya sosialisasi itu bisa lewat satu hal yang menarik bagi masyarakat. Itu kemudian kita bumboni lah dengan kita susupi dengan CCTV dengan hal yang berkaitan dengan anti politik uang. Tahu kata misalnya ketika ada Bawaslu ataupun mengadakan satu kegiatan yang kesekian seperti itu akan sangat menarik daripada sekedar Bawaslu mengumpulkan masyarakat di balai desa, kemudian kemudian masyarakat bicara kudu ini untuk memang betul sekali kepada masyarakat itu biasanya berbeda ketika mereka tidak sadar ya telah ketoprak seperti itu luar biasa. Kemudian juga walaupun kemudian tidak Bawaslu mengadakan itu tidak, tapi barangkali ketika ada kesempatan desa misalnya ketika ada kesempatan sekian bisa kami mengetahui kemudian nanti dari Bawaslu ini kalau bisa dipesan supaya ini bisa disisipkan di area itu, saya kira luar biasa.
mereka ketika mendapatkan undangan, oh acaranya kayak ini, apa bisa sama sekali. Tapi ketika di Dopla atau kemudian di Jalan Keva atau di mungkin bahkan lain pun dan sebagainya, ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan mereka tidak sadar itu akan sangat masuk ke itu. Kemudian banyak hal seperti itu di masyarakat, seperti yang jangka pendeknya seperti itu kan. Tadi juga sudah dijelaskan atau sudah dijawab oleh rekan-rekan yang lain. Kenapa adanya begini kan? Bahwa 5 tahun yang akan datang, satu pemilu satu periode lagi, itu anak-anak yang masih SD 12 tahun kan berarti sekarang masih masa SD SMP akan selama SD atau mungkin masih lagi. Bayangkan satu periode pemilu itu anak-anak SD itu sudah menjadi bagian dari proses tersebut, apalagi SMP, apalagi SMA. Kita berpikir kepada mereka yang sekarang ini masih ingusan anak-anak SD, itu ternyata tidak kita sadari 5, 6, 7 tahun yang akan datang mereka adalah bagian dari proses demokrasi tersebut. Nah, itu yang sebenarnya harus kita persiapkan, Pak. Nanti harapan kami Bawaslu bisa masuk ke kepada instansi-instansi pendidikan yang nanti bisa untuk bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang memang betul-betul dari dasar itu sudah didasari nanti politik uang seperti lewat outbound, kemudian juga lewat pendidikan. Kalau dari Bapak Ibu guru yakinlah pendidikan karakter itu pasti akan sudah dimasukkan. Tetapi kalau Bawaslu yang hadir di situ luar biasa. Pasti nanti mereka akan, anak-anak itu kalau melihat gurunya senang, tapi akan lebih menarik itu kalau melihat Bapak Ibu narasumber yang lain yang berseragam. Kami misalnya atau dari Bapak Ibu guru misalnya menghadirkan atau akan membahas tentang kedisiplinan berlalu lintas, sadaran seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru yang ngomong itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau menghadirkan Bapak polisi, oh sudah sangat. Kalau yang akan sangat menarik, itu dengan anti politik uang. Anak-anak SD, anak-anak SMP, dan kamu sebenarnya berbeda. Kemudian juga sudah sangat menarik. Jika ini berbicara tentang beberapa tahun ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau Boleh kita tepuk tangannya yang meriah? Sangat membangun bahwa kita bisa masuk atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat agar mengenal ya Pak ya? Iya. Menurut saya untuk menanggulangi atau mencegah hukuman itu kita bisa melalui koordinasi. Untuk koordinasinya dan istilahnya tadi kita sampai bulan bahwa untuk mengkoordinasikan ataupun mengkondisikan dengan pencegahan ini mungkin struktur atau kelembagaan instansi yang terkait, contoh misal kemudian juga yang kami sampaikan bahwasanya untuk mengkondisikan seperti hal yang seperti ini mungkin dengan tokoh masyarakat, terus dari kepemudaan atau pemimpin yang terkait dan yang lainnya tidak terjadi namanya kesenjangan dengan pencegahan yang menurut saya seperti ini. Saya menambahkan istilahnya kita bergerak bagaimana untuk menyikapi datangnya biar mempercepat istilahnya menangani animal politik. Di sini kita kalau saya itu nanti bersama masyarakat berharap saja membuat istilahnya kampanye begitu kita bisa membuat istilahnya media papan banner itu dipasang di papan umum agar mereka
membaca secara langsung bagaimana toh kalau kita melakukan anti money politik itu pasalnya atau hukumannya itu apa, larangan-larangannya itu nanti dipaparkan melalui istilahnya papan-papan banner atau pamflet-pamflet yang bisa dikampanyekan ke masyarakat itu sendiri. Mungkin sekarang zaman dimana anak-anak, bapak ibu, remaja semuanya punya sosial media, maka dari itu kemungkinan bisa saja membuat konten, bisa saja disebarkan melalui sosial media tentang anti money politik, apalagi sekarang anak-anak sampai orang tua ada yang suka monitor hal-hal aplikasi yang viral, mungkin bisa saja disampaikan lewat situ. Terima kasih. Pendapat yang milenial yang menurut saya pertanyaan dokter bagi untuk menambahkan satu baik, artinya media yang sangat berpengaruh untuk saat ini ya Mbak ya. TikTok, mungkin ibu yang di situ juga punya TikTok ya Bu ya? Punya. Dari sisi membuatnya. Baik, mungkin pertanyaannya cukup bisa saya simpulkan dari masukan pendapat narasumber yang ada di depan ini bahwa keberadaan Bawaslu sudah diakui eksistensinya, masyarakat sudah mengetahui secara luas. Kemudian dengan adanya desa anti politik uang, kemudian diadakan acara kegiatan seperti ini, pembinaan, itu sangat diterima ya Pak ya. Agar nanti dapat memberikan manfaat ke depan dalam jangka panjang. Nanti mohon kerjasamanya juga untuk saling bersinergi, melawan, menindak untuk melakukan persoalan yang terjadi demi demokrasi yang lebih baik. Kemudian untuk langkah-langkahnya siapa saja yang dilibatkan, banyak aspek, semua aspek harus terlibat, tidak hanya kita tapi masyarakat luas. Kemudian closing yang sangat menarik bagi saya bahwa media menjadi sarana yang sangat mendukung di zaman sekarang. Baik, mungkin sebelum saya tutup, Bapak Ibu narasumber bisa memberikan closing statement untuk pemimpin desa anti politik uang ini. Monggo, pesannya ke depannya Pak, sedikit aja Pak untuk closing statement. Monggo, dari Bapak yang terima kasih. Apa yang menjadi atau yang saya tangkap dari pembicaraan ini, yang pertama kepada masyarakat bahwa kita semuanya memang baru mulai saat ini, mulai detik ini memang segala bentuk penyimpangan money politik itu dalam segala proses kegiatan pemilihan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Maka terkait juga dengan desa kita, desa Wonogiri kita yang menjadi desa percontohan bagi penyelenggaraan pemilu yang anti politik uang, maka segenap masyarakat desa Wonogiri dari unsur kepemudaan, unsur pemerintahan dan unsur segala unsur yang ada di dalam Wonogiri harus bahu-membahu satu memerangi politik uang tersebut dan juga menjaga tentunya nama baik. Ini adalah apa yang disematkan menjadi desa percontohan. Ini akan juga bukan hanya sekedar sematan yang keren, tetapi membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan tanggung jawab yang luar biasa besar. Maka sekali lagi Wonogiri siap untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi label kami
desa anti politik uang melalui nanti pembinaan dari Bawaslu, kemudian juga sinergi dari pemerintah desa, volunteer, pemudaan dan sebagainya, siap untuk mensukseskan segala proses pemilihan yang betul-betul jujur, adil, dan anti politik uang. Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari kami, Pak. Saya selaku pengacara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memahami terjadi kesalahan kata, kesalahan tindakan yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum